Pembahasan soal nomor 1. Di pembahasan soal ini aku bahas poin-poinnya aja karena materi tentang konsep-konsep dalam soal ini itu sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, langsung aja. Pertanyaan untuk soal nomor 1 adalah di antara spesi berikut yang tidak mungkin berlaku sebagai asam Bronsted-Lowry adalah Bronsted-Lowry ini mendefinisikan asam dan basa berdasarkan akseptor dan donor proton, di mana spesi yang bersifat asam adalah spesi pendonor H+. Jadi syarat yang dapat menjadi asam Bronsted-Lowry adalah spesi yang memiliki H+ dalam senyawanya. Di antara opsi pilihan jawaban yang ada yang tidak memiliki H+ adalah CO32-, yaitu opsi D, sehingga CO32- ini tidak dapat bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry. Soal nomor 2, pada senyawa CONH35Cl-Cl2 yang bertindak sebagai asam Lewis adalah senyawa pada soal nomor 2 ini adalah senyawa kompleks. Pada senyawa kompleks, atom pusatnya bertindak sebagai asam Lewis dan ligannya bertindak sebagai basa Lewis. Atom pusat yaitu asam Lewis adalah unsur transisi yang dalam senyawa kompleks terletak di paling kiri. Jadi, asam Lewis pada senyawa kompleks ini adalah CO. Bilox dari atom pusatnya juga harus disertakan, tapi karena pada opsi jawaban yang tersedia CO-nya cuma 1, yaitu pada opsi B, jadi jawabannya itu adalah yang B. Untuk memastikan kita bisa hitung bilox dari CO di sini, pertama senyawa kompleks ini diionisasi terlebih dahulu. Agar memudahkan proses ionisasi, ion kompleks yaitu spesi yang terletak dalam kurung siku ini dimisalkan dengan A. Kemudian anionnya ini kan Cl2. ACl2 kalau diionisasi menjadi A2+ dan 2Cl-. Karena tadi ion kompleksnya itu adalah A, jadi muatan dari ion kompleksnya adalah 2+. Muatan kompleks di sini kan diperoleh dari biloxnya atom pusat ditambah total muatan dari ligan-ligannya. Jadi, biloxnya CO ini belum diketahui, ditambah 5 dikali muatannya ligan NH3 yaitu 0, karena NH3 ini merupakan ligan netral. Ditambah muatannya Cl ini -1, sama dengan +2. Sehingga diperoleh biloxnya CO adalah +3. Jadi ini sudah sesuai, di opsi B kan CO-nya juga +3. Soal nomor 3, pernyataan yang benar untuk reaksi CH32NH plus H2S menghasilkan CH32NH2 plus HS- adalah, dilihat dari opsi jawaban yang tersedia, soal ini adalah soal tentang konsep asam basa konjugasi. Asam basa konjugasi itu adalah senyawa yang memiliki selisih 1H, tapi unsur lainnya tetap sama, di mana jumlah H spesi yang bersifat asam lebih banyak daripada jumlah H basa. Pertama, spesi yang terlibat dalam reaksi ini dipasang-pasangkan dulu berdasarkan konjugasinya. CH32NH ini berkonjugasi dengan CH32NH2+. Dalam konjugasi ini, CH32NH2+ bertindak sebagai asam karena jumlahnya lebih banyak, sehingga otomatis pasangannya bertindak sebagai basa. Sebut saja ini tuh asam 1 dan basa 1. Kemudian konjugasi yang kedua adalah H2S dan HS-. Di antara konjugasi ini, HS- ini adalah basanya karena jumlahnya lebih sedikit dibanding konjugasinya, sehingga otomatis H2S adalah asam. Di sini diberi nama A2 dan B2. Opsi yang pertama, CH32NH merupakan basa konjugasi dari H2S, ini salah. Opsi kedua, CH32NH2+ bersifat asam, benar ya. Kemudian opsi yang ketiga, H2S merupakan asam konjugasi dari CH32NH2+, ini salah. Yang keempat, HS- bersifat basa, ini benar sesuai dengan reaksinya tadi. Soal nomor 4, basa konjugasi dari NH3 ialah, dalam pasangan asam basa konjugasi, spesi yang bersifat basa adalah spesi yang memiliki jumlah H lebih sedikit daripada pasangannya. Karena yang diketahui adalah NH3 yang memiliki jumlah H3, maka basa konjugasinya memiliki jumlah H2, yaitu NH2. Melepas 1H artinya muatannya itu berkurang 1. Jadi kalau di awal ini muatannya 0 atau netral, berkurang 1H, jadi 0 dikurangi 1, yaitu -1. Sehingga basa konjugasi dari NH3 adalah NH2-.
Soal nomor 5, berdasarkan teori Bronsted-Lowry, NH3 adalah basa karena NH3. Teori Bronsted-Lowry ini mendefinisikan asam dan basa berdasarkan donor dan penerima H+. Di mana spesies yang bersifat asam adalah spesies pendonor H+, sedangkan spesies yang bersifat basa adalah spesies penerima H+. Selanjutnya kita coba lihat opsi jawaban yang tersedia. A ini salah, kemudian B menghasilkan ion H+ dalam pelarut air ini salah, karena yang B ini konsepnya Arrhenius, yang A salah, harusnya penerima proton. Kemudian yang C, donor pasangan elektron ini salah, ini adalah konsepnya Lewis. Kemudian yang D, akseptor ini adalah penerima pasangan elektron ini juga konsepnya Lewis. Yang E, akseptor proton atau penerima proton. Nah, ini benar, jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 6, pasangan berikut yang bukan merupakan pasangan konjugasi adalah. Di sini kita tinggal lihat opsi yang tersedia, mana di antara pasangan-pasangan senyawa ini yang sesuai dengan konsep pasangan asam basa konjugasi, yaitu yang memiliki selisih H1, tapi unsur lainnya sama ya, berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk yang A ini benar karena selisih hanya 1, kemudian yang B ini benar, yang C benar, yang D benar, yang E salah karena selisihannya ini 2. Jadi E bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi. Soal nomor 7, jika diketahui reaksi HCOOH plus HNO2 menghasilkan HCOOH2 plus NO2-, maka pasangan asam dan basa konjugasi menurut teori Bronsted-Lowry adalah. Soal nomor 7 ini setipe ya dengan soal nomor 6, jadi kita tinggal lihat mana di antara opsi berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi berdasarkan konsepnya. Berdasarkan konsep pasangan asam basa konjugasi, jawaban yang benar adalah A. Ini adalah pasangan senyawa yang memiliki selisih 1H, dan unsur lainnya selain H itu sama, jadi sama-sama memiliki unsur N dan O. Untuk yang B, ini memang pasangan senyawa yang memiliki selisih 1H, tapi unsur lain selain H ini salah. Yang satunya terdiri dari C dan O, dan yang lainnya adalah N dan O. Sehingga opsi B, C, D, dan E ini salah. Soal nomor 8, pasangan spesies yang dapat bertindak sebagai asam Lewis adalah. Lewis ini kan mendefinisikan asam basa berdasarkan donor dan penerima PEB, di mana yang bertindak sebagai asam Lewis ini adalah spesies yang menerima PEB. Karena asam Lewis ini sebagai penerima PEB, maka syarat senyawa atau spesies yang dapat menjadi asam Lewis adalah spesies yang tidak memiliki PEB. Atau dapat juga merupakan spesies bermuatan, yaitu spesies yang bermuatan positif. Kita perhatikan opsi jawaban yang tersedia. Opsi C ini jelas salah karena ini adalah spesies bermuatan negatif. Kemudian opsi E ini salah karena OH kan bermuatan negatif. Untuk opsi A, PCl3 di sini memiliki sepasang elektron bebas. Jadi tidak memenuhi syarat sebagai asam Lewis. Kalau BF3-nya ini tidak memiliki PEB. Jadi BF3-nya benar, tapi karena PCl3-nya salah, jadi opsi A bukan jawaban yang benar. Kemudian opsi B, BF3 ini tadi benar ya sebagai asam Lewis karena tidak memiliki PEB. Kemudian di sini Ag plus adalah spesies bermuatan positif, ini juga benar. Jadi jawaban yang memenuhi adalah opsi B. Untuk opsi D, di sini Ag plusnya benar, tapi NH3-nya salah karena NH3 memiliki sepasang PEB. Soal nomor 9, dalam reaksi berikut yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah. Untuk mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya kita nggak perlu melihat reaksi yang diketahui, jadi tinggal lihat opsi jawabannya aja, mana di antara pasangan senyawa-senyawa berikut yang memenuhi konsep asam basa konjugasi. Dilihat dari selisihannya, yang A ini benar, yang B benar, kemudian yang C, spesies di sebelah kiri ini memiliki jumlah H12, yang sebelah kanan memiliki jumlah H11, jadi ini benar. Kemudian yang D juga benar, tapi yang E salah, karena ini tidak memenuhi konsep pasangan asam basa konjugasi. Soal nomor 10, menurut Arrhenius, H2SO4 bersifat asam karena. Teori Arrhenius ini mendefinisikan asam dan basa berdasarkan ion H+, atau ion OH- yang dilepas dalam air.
di mana spesi yang bertindak sebagai asam adalah spesi yang dalam air melepaskan ion H+. Jadi di sini H2SO4 bersifat asam karena H2SO4 melepaskan ion H+ dalam air. Jadi pertama H2SO4 ini terion menjadi H+ dan SO4 2-. Kemudian H+ ini akan terikat dengan molekul air membentuk H3O+, sehingga diperoleh reaksi akhir H2SO4 menghasilkan SO4 2- plus H3O+. Karena tadi H3O+ ini artinya adalah H+ dalam air, maka konsentrasi ion H+ dalam air ini akan meningkat jika H2SO4 dilarutkan dalam air. Berdasarkan konsep tersebut, jadi jawabannya adalah C. Untuk yang A, H2SO4 mendonorkan proton ke dalam air, dan B, menerima proton dari air. Ini adalah konsep asam basa bronzit-telluri. Kemudian untuk opsi D dan E, ini donor dan menerima PEB adalah konsep asam basa Lewis.